Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, kesehatan, dan yang paling penting adalah keistiqomahan dalam iman dan Islam. Teman-teman, kali ini kita berjumpa di UB Channel dan kita akan membahas tentang pengantar ilmu fikih. Ya, sejatinya pengantar ini sangat penting ya, karena di video-video sebelumnya kami telah membahas tentang fikih muamalah, fikih munakahat dan yang lainnya, akan tetapi ada yang ketinggalan, yaitu tentang pengantar ilmu fikih. Karena sejatinya kita juga harus mengetahui bagaimana seluk-beluk fikih itu secara global, dan itu bisa kita ketahui dari pengantarnya. Dan kali ini UB Channel memberikan atau menampilkan tentang pengantar ilmu fikih. Untuk memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan dan yang paling penting adalah keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Dan di sini kita akan mempelajari yang pertama yaitu tentang pengertian fikih ya. Yang kedua, dalil tentang fikih. Yang ketiga, perbedaan fikih dengan syariah. Yang keempat, periodisasi sejarah ilmu fikih. Yang kelima, ruang lingkup fikih. Yang keenam, mazhab fikih. Yang pertama kita membahas tentang pengertian fikih. Fikih secara bahasa itu diartikan al-ilm atau artinya ilmu ya. Dan al-fahmu. Al-fahmu itu artinya pemahaman. Jadi bisa diartikan dengan ilmu yang mendalam atau pemahaman yang mendalam. Itu secara bahasa. Namun secara istilah yaitu ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan objek ilmu fikih itu adalah mukallaf, yaitu orang yang telah terbebani kewajiban dan juga terbebani oleh larangan syariat. Selanjutnya kita membahas tentang dalil tentang fikih, di mana sejatinya fikih itu adalah telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Akan tetapi pemahaman fikih, wallahu a'lam, fikih yang di Al-Quran itu apakah sama dengan fikih yang kita sekarang ketahui? Nanti kita insya Allah akan membahas di sejarah. Di Al-Quran itu ada surah An-Nisa ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama lihaula'il qaum. Maka mengapa orang-orang itu, yaitu orang-orang munafik, la yakaduna yafqahuna haditsa, tidak memahami, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Nah, di sini ada kata yafqahun. Yafqahun ini akar katanya dari faqaha ya. Faqaha juga punya akar kata sama dengan fikih. Sehingga fikih atau faqaha di sini bermakna memahami ya. Tidak memahami pembicaraan sedikit pun, dan banyak tidak hanya di surah ini sebenarnya, akan tetapi karena keterbatasan tempat dan waktu saya hanya menyampaikan satu ayat. Selanjutnya di hadis juga ada di mana Rasulullah bersabda, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan, yufaqihu, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya fiddin, dalam ilmu agama atau tentang agamanya. Di sini juga menjadi sebuah makna bahwasanya fikih itu adalah kepahaman lagi. Akan tetapi di sini menunjukkan bahwasanya faqih, yufaqihu fiddin di sini bermakna kepemahaman terhadap agama. Nah, agama kita kan tahu bahwasanya agama itu banyak sekali ya, entah itu dari lingkup akidah, lingkup akhlak, lingkup fikih ibadah dan sebagainya. Nah, dari sini ini bermakna bahwasanya fikih itu bermakna global ya. Nah, kita membahas, sekarang kini teman-teman sering mendengar kata-kata syariah atau ya seperti bank syariah gitu ya, atau syariat Islam gitu. Nah, apa sih makna syariah itu dan apa perbedaannya dengan fikih?
Teman-teman sering dengar ya hukum syariat, tidak sesuai dengan hukum syariat Islam gitu ya, atau tidak sesuai dengan fikih. Itu maknanya kira-kira gimana? Perbedaannya apa? Sekarang kita membahas ya. Syariah itu berakar dari kata syara'a ya. Dalam Al-Qur'an juga ada syara'a. Dalam Al-Qur'an itu ada kata syira'atan ya, awal akar kata dari syara'a juga. Yang berarti sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya ya. Terus secara istilah syara'a atau syariah itu bermakna sebagai aturan yang berkenaan dengan perilaku manusia yang bersifat akidah lahiriah seperti akhlak dan ibadah. Yang artinya adalah dalam syariat itu global ya, global, sehingga perbedaannya dengan fikih, syariah itu bersifat lebih umum, sedangkan fikih itu sifatnya lebih khusus kepada perbuatan lahiriah mukallaf yang bersifat ibadah ya, yang bersifat ibadah maupun bersifat muamalah. Yang artinya di sini adalah fikih itu bagian dari syariat. Nah, nanti dalam syariat Islam itu nanti ada pembahasan ilmu akidah, ada pembahasan ilmu fikih, ada yang pembahasan ilmu akhlak, adab dan sebagainya. Nah, fikih itu adalah bagian dari syariah. Selanjutnya kita membahas tentang periodisasi dalam sejarah ilmu fikih atau bisa dikenal dengan tarikh tasyri' ya, sejarah disyariatkan atau sejarah syariat. Nah, di sini tentunya dalam periodisasi ini dalam sejarah intinya sangat mudah sekali kalau kita memahami dari hal periodisasinya. Dan banyak sekali sebenarnya yang mengatakan periodisasi ilmu fikih ini, tetapi di sini kami akan mengambil dari Abdul Wahab Al-Khalaf. Beliau membagi menjadi 4 periode, yaitu periode Rasulullah, periode sahabat, periode tadwin, dan periode taklid. Ya. Yang pertama dari periode Rasulullah. Periode Rasulullah di mana ini setelah Rasulullah diangkat menjadi rasul atau risalah, semua yang terjadi itu sudah menjadi ketentuan dari wahyu. Berdasarkan wahyu yang diturunkan itulah Nabi Muhammad SAW menyelesaikan persoalan yang timbul pada saat itu juga. Nah, bila timbul persoalan hukum dalam masyarakat yang cara penyelesaiannya belum terdapat dalam Al-Quran, Nabi menyelesaikannya dengan cara ijtihad. Nah, sebelum ijtihad juga biasanya muncul namanya hadis ya, hadis qudsi, di mana Allah memberikan wahyu atau memberikan ilham, akan tetapi tidak tercatat sebagai ayat Al-Quran. Nah, kalau tidak ada dalam hadis hadis qudsi juga Rasulullah melakukan ijtihad sendiri ya, sehingga dikenal dengan hadis. Nah, akan tetapi dalam periode Rasulullah itu dibagi menjadi dua ya, sebagaimana masa kehidupan Rasulullah itu ada di 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nah, teman-teman ketahui bahwasannya di Mekah itu Rasulullah di masa awal-awal risalah itu belum terlalu fokus dalam hal ubudiyah ya, belum fokus dalam hal sholat, puasa, apalagi sampai ke siasah politik atau bahkan sampai muamalah gitu ya. Nah, karena di periode awal Rasulullah itu fokus dalam hal urusan akidah, bagaimana membersihkan para umat-umat mantan jahiliyah itu benar-benar mengesahkan Allah dan menyempurnakan akhlaknya, sehingga di periode Mekah ini lebih banyak Rasulullah itu menerima ayat-ayat tentang akidah dan akhlak. Terus selanjutnya periode Madinah, dan disinilah mulai muncul ada namanya ayat-ayat tentang puasa, ayat tentang zakat, ayat tentang tuntunan dalam bermuamalah, bahkan dalam hal siasah yaitu perpolitikan. Kita lanjut periode selanjutnya yaitu periode sahabat. Ya, periode sahabat ini dimulai dari Khulafaur Rasyidin sampai sahabat-sahabat yang lain. Dan terutama ini diawali dari periode sahabat Abu Bakar, terus Umar bin Khattab dan yang lainnya. Nah, persoalan hukum yang harus diselesaikan ini makin luas dan berkembang, karena kita ketahui di zaman periode sahabat ini kekuasaan umat Islam itu sudah semakin luas, dari bumi Syam, dari sampai ke Iran ya, atau bagian dari wilayah Persia dan sebagainya. Sehingga persoalan itu semakin kompleks karena kontrol atau pusat pemerintahan itu ada di Madinah
Dan tentunya ketika Islam bertemu dengan wilayah-wilayah lain, itu akan bertemu dengan kompleksitasan dari wilayah itu sendiri. Nah, sehingga ketika tidak semua persoalan ada jawaban langsung di Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka para sahabat itu melakukan ijtihad sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Selanjutnya periode tadwin. Periode tadwin ini atau periode penyusunan ini terjadi di periode masa Abbasiyah, yaitu setelah runtuhnya dinasti Umayyah, maka muncullah dinasti Abbasiyah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya periode Abbasiyah inilah yang disebut dengan Golden Age dari peradaban Islam atau masa keemasan. Sehingga dalam periode ini banyak sekali muncul ilmuwan-ilmuwan, para fuqaha, para mujtahid dan sebagainya. Nah, sehingga dalam periode ini muncul usaha-usaha pembukuan, entah itu dari pembukuan as-sunnah atau hadis ya, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, dan juga dalam hal fikih ya, dalam hal fikih, tafsir, usul fikih dan yang lainnya. Sehingga dikatakan periode tadwin ini adalah juga disebut dengan periode keemasan dari ilmu fikih. Selanjutnya yang keempat adalah periode taklid. Nah, di mana ketika pemerintah Abbasiyah berakhir setelah digempur oleh dinasti Mongol, maka tampaklah kemunduran berijtihad ya, sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Apalagi ditambah dengan fanatisme madhab. Sebagaimana kita ketahui, perbedaan-perbedaan dalam fikih itu sangat mencolok sekali, yaitu dengan munculnya para madhab-madhab, sehingga dalam periode taklid ini terjadilah fanatisme, sehingga juga akan berdampak tertutupnya pintu ijtihad ya. Dan sebenarnya kalau ditambahkan ini ada periode yang kelima, itu periode kebangkitan, di mana para pemikir-pemikir kontemporer atau modern itu telah berusaha membangkitkan atau membukakan pintu ijtihad ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari di ilmu sejarah, itulah muncul seperti Ibnu Taimiyah ya, seperti Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti Jamaluddin Al-Afghani dan sebagainya. Itu semua mereka tokoh-tokoh umat Islam yang sampai sekarang semangatnya itu terus menularkan bahwasanya ijtihad itu selalu terbuka ya, selalu terbuka, dan kita sudah sewajarnya untuk mengikuti Islam itu berdasarkan dari Quran dan hadis dan melalui cara-cara ulama dalam memformulasikan hukum. Selanjutnya yang kelima yaitu ruang lingkup fikih. Teman-teman sering dengar ya bahwasanya ada istilah fikih faraid, fikih jinayah dan sebagainya, karena itu semua adalah bagian dari ruang lingkup fikih. Di sini kita akan membahas bagaimana yang menjadi khalayak umum tahu ya. Yang pertama adalah fikih toharoh. Fikih toharoh ini menjelaskan tentang cara-cara bersuci ya, cara-cara bersuci baik itu dari najis maupun hadas, seperti wudhu maupun mandi junub. Selanjutnya tentang fikih ibadah. Fikih ibadah ini tentang tata cara beribadah, yaitu tentang sholat, bagaimana menunaikan zakat, bagaimana pergi haji dan sebagainya. Terus selanjutnya fikih muamalah. Fikih muamalah ini tentang bentuk-bentuk kegiatan perekonomian umat ya, seperti perkongsian, seperti penitipan, seperti sewa menyewa atau ijarah dan sebagainya. Dan ini sudah dibahas di video sebelumnya. Kalau fikih toharo ibadah belum ya, insya Allah nanti doakan agar Allah memberikan kesempatan untuk membahas. Terus fikih munakahat ini tentang pernikahan, tentang perceraian, dan sampai ke urusan rumah tangga. Dan ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. Terus selanjutnya fikih jinayah. Fikih jinayah ini tentang kejahatan terkait hubungannya manusia dengan manusia ya, dan hukumannya ya, seperti ta'zir ya, seperti gimana kisos dan sebagainya. Terus selanjutnya fikih faraid. Fikih faraid ini tentang harta warisan ya, atau juga bisa dikenal dengan fikih mawaris. Nah, juga tentang cara-cara pembagiannya. Terus selanjutnya adalah fikih siasah. Fikih siasah ini juga sangat kental sekali dalam peradaban Islam ya, karena terbukti peradaban Islam telah maju menguasai dunia ini bisa dikatakan ratus-ratusan tahun gitu ya, sehingga bisa dikatakan Islam itu maju juga secara politik. Nah, fikih siasah ini membahas tentang aktivitas politik, tentang leadership, kepemimpinan, dan yang lainnya. Terus, dan ini mungkin teman-teman asing juga ya, ini namanya fikih asyar, yaitu tentang hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya, kapan harus berperang dan kapan harus bertahan ya. Inilah disebut dengan fikih asyar, atau dengan bahasa Inggrisnya adalah Islamic International Islamic Law ya.
Terus selanjutnya tentang madhab fikih ya, ini madhab fikih. Teman-teman tahu ya, yang namanya madhab fikih yang familiar adalah madhab 4, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Ini yang familiar, dan kalau kita mengetahui runtutan waktunya, maka kita dapatkan yang paling tua, itu adalah madhab Hanafi, dari tahun 703 Masehi sampai 767 Masehi. Ini didirikan oleh An-Nu'man bin Tsabit atau lebih dikenal dengan sebagai Imam Abu Hanifah, sehingga dinisbahkan kepada nama beliau, madhabnya menjadi madhab Hanafi. Nah, beliau berasal dari Kufah dan keturunan bangsa Persia atau Iran. Beliau hidup dalam dua masa sekaligus ya, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Beliau termasuk pengikut tabi'in, bahkan ada yang mengatakan beliau termasuk adalah tabi'in. Terus selanjutnya ada madhab Maliki. Madhab Maliki ini adalah pendirinya Imam Malik bin Anas bin Amir al-Asbahi ya. Madhab ini ditegakkan atas rujukan kepada hadis Rasulullah dan praktek penduduk Madinah. Dan salah satu kekhasan dari madhab Maliki adalah praktek penduduk Madinah itu bisa menjadi dasar hukum ya, karena bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh masyarakat Madinah itu tidak jauh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena dalam proses waktu berjalan umat Madinah itu selalu bersama Rasulullah, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Selanjutnya madhab Syafi'i ya, madhab Syafi'i ini pengikutnya banyak yang dari Indonesia ya. Pendirinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina. Masa wafatnya itu ketika beliau lahir itu masa wafatnya Imam Abu Hanifah. Jadi seolah-olah matahari tergantikan oleh rembulan gitu ya. Ya bukan seperti itu, intinya ada penggantinya lah. Terus semasa di Baghdad, Imam Syafi'i itu menulis madhab lamanya ya, atau pendapat-pendapat lamanya, atau bisa disebut dengan madhab qadim atau qaul qadim. Nah, setelah itu Imam Syafi'i itu pindah ke Mesir dan menuliskan madhab barunya, madhab jadid atau qaul jadid, dan di Mesir beliau sampai wafat dan sekarang dimakamkan di Mesir. Yang nomor 4 adalah madhab Hambali. Madhab Hambali ini bisa dikatakan madhab yang muda ya, yaitu di tahun 778 sampai 855 Masehi. Pendirinya adalah Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Beliau lahir dan wafat di Baghdad di Irak ya. Beliau berguru kepada Imam Syafi'i ketika datang ke Baghdad. Nah, jadi Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Hambali. Nah, Imam Syafi'i juga berguru kepada muridnya Imam Hanafi, yaitu Abu Yusuf ya. Jadi ada namanya genealogi keilmuan. Selanjutnya ada lagi, teman-teman, ternyata madhab itu tidak cuma 4 ya, dan banyak sekali ya. Banyak sekali madhab, tidak cuma 4, dan ini bisa dikatakan hanya madhab Sunni, belum nanti dalam hal madhab Syiah ya. Dalam madhab Sunni itu ada kurang lebih ada 10 ya. Setelah 4 tadi ada lagi madhab Al-Auza'i ya, yang didirikan oleh Imam Auza'i, madhab Zaidi dan didirikan oleh Imam Zaidi, terus madhab Laisi oleh Imam Lais bin Sa'id, madhab Sauri itu oleh Imam Sufyan As-Sauri, madhab Zahiri oleh Imam Daud, madhab Jarir oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Nah, itu beberapa penjelasan tentang pengantar fikih. Oke teman-teman, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu semuanya. Semoga Allah juga memberikan keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Dan bila berkenan, dukung dakwah kami, caranya dengan doakan kami agar Allah memberikan kemudahan, keistiqomahan, dan keberkahan apa yang kami lakukan dan apa yang kalian lakukan. Yang kedua adalah tolong subscribe channel ini biar semakin berkembang, dan bagikan video ini ke teman-teman agar dakwah semakin tersebar. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.